Hai, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Nah, langsung dijawab karena di sini saya tidak sendiri sama Bang Tegar dan juga Haryadi. Saharyadi. Haryadi. Haryadi beda orang, Saharyadi. Karena gue manggil dia tuh Yadi ya. Ya, Saharyadi. Ini tuh viral banget ketika dia mengcover lagu Pecah Seribu. Itu tiba-tiba cang pecah, beneran pecah ya. Alhamdulillah. Jadi Saharyadi itu alias Yadi itu berasal dari Kalimantan. Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin. Kurang ya, Banjar. Kurang Banjar. Yadi Barabai. Nah, oke, Yadi Barabai. Siap. Jadi lu tuh kegiatannya ketika di Banjarmasin tuh memang hobi mengcover-cover lagu. Iya, lebih ke hobi aja sih, nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Banyak orang nanya, awalnya tuh lu tuh emang bermusik tuh gara-gara terasa berlatih, sekolah musik, atau lu pengamen, atau lu konten kreator, atau apa awalnya tuh? Ya sebenarnya itu lebih ke hobi aja sih, iseng-iseng kayak gimana ya? Bukan kayak belajar atau apa, kayak iseng-iseng sendiri waktu didak, belajar-belajar, lagi pengen aja gitu. Ya, ketika waktu senggang, nyanyi iseng-iseng. Oke, terus tiba-tiba lu nyangka nggak ketika lu nyanyi Pecah Seribu itu tiba-tiba meledak banget gitu? Nggak nyangka. Karena tiba-tiba orang mendengar suara yang unik. Gue nggak ngomong aneh ya, unik beda dari yang lain. Beda tipis. Beda tipis. Lu ngerasa nggak sih suara lu tuh beda? Agak ngerasa sih kayak gimana gitu ya. Pernah ada yang ngetawain nggak? Kalau ngetawain banyak. Banyak. Coba Pecah Seribu dikit. Entah hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Kayak gitu, kayak lagi kedinginan. Orang tuh kalau zaman sekarang kan untungnya masih menerima perbedaan-perbedaan dan kekhasan suara orang. Tapi lu bener banyak yang ngehina. Dulu Banyak. katanya apa? Kayak gimana ya? Kayak nyanyinya tuh agak kedinginan gitu. Kayak ketika aku kan gaya aku kan kayak gitu getar tuh, kayak patung kepala supra lah kayak gitu. Kepala supra. Ya, kadang kayak gitu. Ya, ketika lagu-lagu aku kayak gini. Iya. Banyak sih yang kayak gitu. Tapi lu nggak peduli. Gak peduli. Kenapa? Ya gimana ya? Aku tuh tipe kalau orang yang bodo amat kata orang. Kalau yang nggak baik, kalau yang baik aku terima. Aku ambil. Sampai sekarang seperti itu? Sampai sekarang kayak gitu. Kalau ada masukan yang baik, itu aku ambil. Nggak pernah keganggu mental? Nggak, aman. Kenapa bisa seperti itu? Ya, nggak tahu juga sih. Karena kan maksudnya lu dari besar di daerah, tiba-tiba menasional, yang komentar yang ada yang satu daerah yang luar juga, dar. Iya. Kayak lebih gimana ya, aku tuh bodo amat sih orangnya, kayak omongan-omongan netizen atau apa gitu, kayak celaan-celaan kata-kata kasar mungkin nggak bakal bikin goyah aku gitu, kayak bodo amat sih aku. Sampai akhirnya justru lebih banyak lovernya daripada hatersnya. Lovernya tuh yang suka sama dia tuh banyak banget. Alhamdulillah. Tapi di tengah-tengah dia sudah banyak fansnya, terus lu tuh menerima mengikuti sebuah kompetisi Dangdut Akademi 5 di Indosiar. Pas audisi kan emang banyak, kita ceritakan saja, banyak konten kreator yang diundang untuk ikut audisi untuk meramaikan saja, maksudnya biar ada warna gitu. Termasuk salah satunya Yadi. Terus bagus, emang lu juga viral karena suara kan, bukan viral gara-gara lucu-lucuan, bukan viral gara-gara apa gitu. Tiba-tiba lu terima ajakan untuk jadi peserta, apa pertimbangan lu saat itu? Ya itu menurut aku kayak
suatu kesempatan buat aku juga, buat kan susah tuh mau masuk di akademi ini kan ribuan orang mau masuk, kayak tahapan-tahapan. Aku dengan diberi kesempatan dengan kayak mudah gitu, alhamdulillah aku terima untuk belajar, mencoba gitu. Padahal lu udah terkenal. Iya, pengen menambah ilmu lah. Dapat gak ilmunya? Alhamdulillah dapat. Banyak. Jadi ketika pertama masuk tuh gitarannya gitaran kepala. Akhirnya sekarang sudah bisa berkurang, lebih tanda kutip normal, tanda kutip ya. Pada umumnya ya kan. Kalau sebelum tuh tadi ketika dicontohin ini udah pada umumnya. Sebelumnya tuh emang kayak gitu. Ulang dah gimana? coba yang dulu. Susah aku. Gaya dulu. Gimana ya? Gas. Nggak bisa kayak gimana? Emang kayak gitu udah kayak. Parodi. Hanya dia. Kayak gitu aja sih. Dulu lebih dari itu loh. Iya. Akhirnya tanpa sadar mungkin. niat belajar di Dangdut Academy akhirnya dapat salah satunya mengurangi gitaran. Terus apa lagi yang didapat? Cara teknik juga gitu. Habis itu kayak pernapasan gitu. Jadi lebih matang ya? Alhamdulillah. Nyesel nggak Apanya? ikut Dangdut Academy? Enggak dong. Beneran nggak? Enggak. Hebat. Nah, Bang Tegar ini adalah abang aku sekalian manajer aku juga. Oke. Sekalian bapak juga. Kenal tuh pas kapan? Jadi awal pertama kali kenal Mayadi itu, jadi aku baru pulang dari studio itu subuh jam. Orang Lampung kan? Aku orang asli Palembang. Palembang ya? Palembang. Palembang Pindah Lampung. ke Lampung, pindah ke sini. Bener, orang benar. Palembang pindah ke Lampung, sekarang di Jakarta. Oke, kenal Yadi pas? Jadi kenalnya pas balik ke studio pagi-pagi, istri nunjukin tuh di TikTok kan. Ini ada suara aneh di kanan. Nah, itu Iya, pertama serius. kan di TikTok Istri dulu gua sebelum bilang ke gitu kan. Jakarta. Mana sih gue bilang? Iya, terus gue liatin. Tapi ini anak ini suaranya orang sekali lewat langsung tahu khas. Iya gitu, benar. gua bilang. Dan di telinga nggak sakit walaupun suaranya cempreng tapi nggak sakit, di telinga lembut. Bener. Nah, langsung aku DM lah waktu itu. DM kenalan kita maksudnya. Nah, kebetulan pada waktu itu memang aku lagi nyiptain salah satu lagu penyanyi juga lagi viral, jadi buat bahan lah. Aku yang pencipta ini nih gitu kan. Nah. Dibales sama dia. Emang lagu yang mana? Waktu itu yang dinyanyiin sama Zini Zidane sama Valdinya kan viral, yang Selamat Tinggal. Nah, itu aku Yang buat selalu umpan nih. Coba nyanyi lagu gimana? Selamat tinggal, selamat jalan. Kan ku kenang selalu dirimu, sayang. Bang Tegar yang bikin. Akhirnya DM. Aku yang ciptain lagu itu gitu. Direspon. Direspon sama dia. Ini masih di Kalimantan tuh. Masih. Oke. Nah, terus nggak tahu ya, mungkin karena udah jodoh. Pada waktu itu banyak tuh label-label juga pada ngubungin dia. Iya emang. Iya, label-label besar tuh pada Sama ngubungin dia. pencipta-pencipta lagu yang lain juga ada. Sama salah satu juga Abang Dodi juga. Iya, Abang Dodi. Kan yang ngubungin, cuman nggak tahu. Tiba-tiba dia ngerespon ke gua. Terus dia bilang, mau nggak? Gue bilang, lo ke Jakarta. Gue bilang, ngapain bang? Katanya, gua nggak pernah pergi jauh gitu kan. Iya. Nggak tahu, aku punya feeling lo suara lo tuh komersil gitu, unik, tapi apa ya, mungkin orang tuh kayak sekali denger langsung nempel. Iya. Walaupun lo banyak yang bilang sengau lah apa, tapi menurut abang lo suara komersil. Gue juga sengau. Kalau gue nge-MC juga gue sengau. Komersialnya Sengaunya beda. Ohui. Terus Beda, sengau. sengau sama bencong beda dikit Tis, ya. Terus Jadi waktu itu memang ini anak ini susah karena memang satu orang tuanya itu jadi persyaratannya agak ribet. Jadi karena memang nggak pernah pergi jauh kan, jadi gue bikin surat pernyataan, terus udah habis, udah buat tanda sama tangan. orang tua. Sama orang tua Lu dia. anak perawan lu. Anak kesayangan. Oh, Anak kesayangan ibu soalnya. Anak keberapa lu tuh? Aku anak pertama Dari berdua saudara. Bu Sahriah kan nama Iya, ibunya. Ibu Sahriah. Ini namanya Syariadi, nama ibunya Sahriah. Lu nggak kreatif keluarganya? Iya, itu kan sia-sia. Sia-sia. Jadi ibu namanya Syariah, bapak Yadi, anaknya Saryadi. Saryadi. Bapaknya siapa bapaknya? Bapak siapa? Jadi aku punya bapak tuh ada dua. Kan udah pisah bapak aku. Oke. Jadi bapak pertama aku itu namanya Supriyadi. Oh tuh kan, Supriyadi, ibunya Sahriah, anaknya Saryadi dengan goyangan Supra. Ohui. Supriyadi, ibunya Sahriah, anaknya Saryadi dengan goyangan Supra.
Es ya? Enggak lah itu itu. Iya. Terus Bapak itu Pak Supriyadi. Tapi satu lagi Bapak Fahrullah. Pak Fahrullah. Nah, Pak Fahrullah, Pak Yadi, kemudian Bu Sahriah akhirnya ngizinin ke Jakarta karena apa? Karena aku sendiri sih, aku yakin. Syaratnya apa syaratnya? Jadi waktu itu syaratnya itu gue bikin surat pernyataan lah bahwasanya selama di Jakarta yang maksudnya tempat tinggal terus makan semua pokoknya aku yang tanggung. Iya. Karena kan memang kalau aku memposisikan sebagai orang tua dia juga pasti agak takut ngelepas anak kan. Iya, betul. Apalagi aku juga udah punya anak, wajar lah, gue ikutin aja. Habis surat pernyataan masih belum cukup lagi tuh. Harus video call satu-satu tuh. Iya. Keluarga besar gitu. Oh, tapi hebat loh. Benar. Terus. Hebat Nala, Yadi. Tegar, satu. Udah kayak gitu. Kenapa yakin banget sampai menanggung beban hidup Kehidupan. orang? Jadi gini Irfan, jadi nggak tahu ya karena aku juga memang dulunya memang pencipta lagu, penyanyi terus pencipta lagu juga kan. Udah berapa lama Bang Tegar? Aku di Jakarta dari 2009. Oke, lumayan Bang. Jadi karena menurutku dia suaranya komersil. Oke. Jadi tinggal bagaimana mengolah sesuai karakter dia kan. Oke. Gitu. Terus alhamdulillah juga memang jalan dia menurut gua sebagai ibaratnya di industri musik cepet jalannya. Jadi waktu itu begitu dia datang malam gua ajak ke Jawa Timur, tag jam 3 subuh, gue bilang harus semua jangan ngantuk, gue bilang waktu itu jangan ngantuk deh, tag lagu pecah 1000 kan trending makanya dia pertama kali buat konten langsung trending, ya kedua lagi trending lagi, alhamdulillah pada waktu itu kan gue bilang dari rezeki lu. Emang rezeki ya. Iya. Tapi ini orang pertama atau ada lagi yang lain yang di talent yang diambil? Jadi gini, aku kan orang yang salah satu nggak mau banyak talent. Dulu awal ada sih, cuman udah nggak. Oke. Jadi sekarang fokus sama Yadi. Jadi katanya niatnya lu pengen bangun rumah sama orang tua, bener? Bener. Sudah mulai ada proses atau sudah terjadi jangan-jangan? Belum, tapi masih nabung. Oke. Aduh, mudah-mudahan ya ada rezekinya ya. Insya Allah pasti aku yakin Iya, bisa. iya. Tunggu waktu aja sih. Jadi sebetulnya nih gue ada project juga bareng Yadi ini, bareng si Aisyah anak aku. Ya. Agak ragu karena memang karakter itu sangat kuat. Katanya Yadi juga untuk mencari partner itu susah ya? Susah. Apalagi aku sangat peka banget ya sama mau dia, maksudnya kayak kemarin tuh banyak tuh collab penyanyi Jawa. Maksudnya gua pelajari dia agak susah. Oke. Tapi kalau tadi sama Aisyah gimana? gini, Aisyah kan masih kayak suaranya masih polos, Iya, tapi dia iya. ngeband gitu, enak dia. Iya. Ya, Nanti nggak tahu ya, tapi lihat menurut ya gua di Dakim's Music ya. Yes, Oke. harus nonton. Oke. Nah sekarang akhirnya ketika dia memutuskan ikut DA, pertimbangan dari Bang Tegar juga. Iya, jadi menurut aku sih karena gini, karena menurut gua dia kan orang dari kampung kan awal kan bilang nggak apa buat nambah ilmu. Jadi ilmu Hebat. nggak mesti harus emang lo penyanyi pop nunjukin, nggak juga, dari segala macam genre gua bilang. Iya, memperkaya. Akhirnya pas dia masuk juga, ya adik, begini, weh, fansnya udah banyak nih tiba-tiba. Keren. Sampai berapa besar? 12. 12 besar. Itu dan persaingannya berat banget di tahun ini loh. Betul sekali. Iya, tapi hebat. Akhirnya sekarang sudah bisa merambah kemanapun, memperkenalkan Single baru dia. channel YouTube apa? Namanya itu Syahriyadi. Saryadi, TikTok, TikTok Syahriyadi. IG. Syahriyadi. Oke, Syahriyadi ya, yang belum follow kebangetan lu. Ayo jangan ketinggalan ya. Harus follow. Jadi kemarin kan baru keluarin single juga. Iya. Oke, udah keluar. Alhamdulillah. Lanjutnya mau apa lagi? Kakak terus ngeluarin single nanti sama Abang Tegar juga. Oke. Sebetulnya emang karya-karya dia yang buat lagunya kan Abang aku, kan. Tegar. Jadi, weh, ini rezeki besar ya. Sini. Wih, Mau ngasih langsung apa? lengket loh. Mau ngasih apa? Langsung dia tahu tuannya ya. Makasih ya. Makasih ya. Coba kasih tangan. mau dia. Cepetan. Kan Oke. lo agresif banget lo mainnya. Tapi sebentar, lu tuh dulu kan kita pernah bahas untuk menjadi seorang Yadi itu nggak semudah yang dibayangkan. Lu pernah menjadi pekerja di resto ayam crispy juga pernah.
Jadi awal masa ditemukan bakat itu siapa? Atau lu sendiri yang nemuin? Aku sendiri sih. Mungkin ketika aku nyanyi-nyanyi mungkin ada yang dengar gitu kan, kayak, "Ih bagus suaranya kayak gitu." Mending nyanyi-nyanyi aja cover atau apa gitu. Jadi emang gini guys ya, jadi sekarang itu sosial media itu banyak sekali untuk menunjukkan bakat kita. Iya. Nah itu harus dimanfaatkan, tunjukkan kemampuannya tidak hanya bernyanyi, acting juga, Betul. segala macam banyak tunjukkan. Karena kalau dulu itu untuk menjadi terkenal itu hanya melalui televisi saja. Iya. Kalau sekarang itu bisa lewat media apapun lu bisa terkenal, Iya. selalu berkualitas, asal nggak viral terus hilang. Iya. Untungnya lu viral karena gara-gara memang punya potensi, Alhamdulillah. berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah mungkin Oke. rezekinya masih ada ya kan. Ya. Nah, lu pesen deh buat teman-teman yang pengen jadi terkenal, di bayangannya tuh kalau udah terkenal tuh hidup langsung enak, enggak ya? Enggak. Proses. Butuh proses sih, maksudnya kayak lakukan apa yang kalian suka, jangan dengerin apa kata orang gitu. Kalau aku gitu. Selagi bener. Selagi benar, supaya mematahkan semangat kita jangan. Iya betul. Jadi ketika omongan miring, lu buktiin. Iya. Gue nggak semiring yang lu pikir. Betul. Akhirnya dia juga akan takjub dengan karya kita ya. Betul sekali. Respon keluarga gimana sekarang? Alhamdulillah, senang, pasti bangga kan. Ya, mudah-mudahan ya ini para anak-anak muda Indonesia tuh yang pertama tuh restu keluarga. Betul. Itu paling penting. Itu orang tua. Ya, itu paling penting itu restu keluarga, orang tua, dan juga manfaatkan semua kesempatan selagi mampu dan selagi bisa dan selagi sempat ya. Betul. Jaga kesehatan lu ya. Siap. Ditunggu karya-karya berikutnya. Siap. Oke, pacar siapa pacar sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Benar. Kita masih dulu masih Gue fokus. kemarin lihat lu di mana ya duet cewek siapa gitu. Goodbye. Udah goodbye. Ade lah, ade. Adik-adik apaan Iya lu? kan, kita sebagai abang yang baik hati dan tidak sombong, jadi harus menyayangi ade. Oke deh, kalau gitu guys. Masih available. Ya udah kalau gitu ya. Follow, subscribe channelnya juga ya. Oke, tunggu karya-karya dari Saharyadi. Makasih Bang Tegar. Ada yang mau sampaikan lagi? Nggak ada. Ya buat Hanya Yadi jangan lupa nanti ya ramein. Ya. Hanya Yadiku di mana Hanya kalian Yadiku. berada. Oke, tunggu karya-karya berikutnya ya. Bye bye. Assalamualaikum.